Ini saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net. Video materi ketiga, bagian 5. Kita ngomong tentang kontrak sekarang. Bagian dari bikin trust adalah kontrak. Selain garansi dan apa kemarin yang saya omong itu ya, saya sudah lupa ya. Selain garansi ada kontrak sama ada portofolio untuk bikin trust. Nah, kita sekarang ngomong tentang kontrak. Jadi kontrak ini luar biasa penting karena ini yang bikin kita enak sama klien kita nanti, yang bikin jelas apa yang jadi hak dan kewajiban kita dan lain sebagainya, pelaporannya kita nanti seperti apa dan lain sebagainya. Langsung aja ya kita bahas kontrak. Pertama ada proposal, kemudian ada terms and condition atau memorandum of understanding atau perjanjian kerjasama ya bahasa Indonesianya itu. Terus ada juga garansi. Jadi kontrak itu meliputi 3 ini. Proposal itu ada scope of work ya sebagai salah satu bagian dari proposal. Tapi nanti di client acquisition ya materi video ke pokoknya nanti ada ya. Nanti saya ngomong tentang client acquisition, saya nanti bakalan ngomong proposal sendiri secara khusus ya. Soalnya proposal ini saya rasa cukup penting untuk jadi satu materi sendiri ya. Yang jelas proposal adalah hal yang diajukan untuk bahan pertimbangan, di mana elemen dari proposal ini kita ngomong yang pertama kali adalah langsung offer dan benefit. Jadi saya tunjukin aja ya proposalnya, salah satu proposal saya kalau misalnya ada ya. Proposal. Ini ada proposal. Saya tunjukkan pada Anda. Jadi ini nanti di print apa ya istilahnya ya, saya lupa ya. Pokoknya printnya gramasinya harus tebel, dan untuk covernya itu kalau saya laminasi ya. Jadi biar bagus. Jadi ini sih kalau saya pribadi sih ini tentang product knowledge ya, tentang apa itu SEO. Ini bukan ya. Jadi Anda lihat yang warnanya ungu-ungu ini ya. Jadi intinya pertama kali itu penting langsung ke benefit. Jadi buat bisnis Anda rank di Google bla bla bla, instant ranking di apa. Kemudian mau bisnis Anda muncul halaman 1 Google sekarang, terus how it work, pilih industri, terus produk Anda langsung calon pelanggan menghubungi, produk Anda terjual dan lain sebagainya. Terus ada garansi, misal garansi selalu ranking, garansi pasti ada telepon 7 menit pasti ranking tanpa ikatan kontrak. Ini maksudnya tanpa ikatan kontrak itu bisa cancel sewaktu-waktu, tapi tetap ada kontrak ya, tapi bukan kontrak 6 bulan terikat gitu, bukan yang seperti itu ya. Tapi kontrak itu tetap ada, kayak misalnya pokoknya ada kontrak bulanan gitu loh, yang bisa cancel sewaktu-waktu. Kalau sudah cancel ya sudah gitu, tidak usah bayar lagi. Tapi tidak terikat, misal 6 bulan harus bayar segini dulu untuk kontrak selama 6 bulan. Ini ada harga jauh lebih murah daripada yang SEO normal. Garansi pasti profit, dominasi ranking. Kalau misal nggak profit, kalau misal nggak ada telepon, kalau misal nggak ranking gimana, ya sudah, uang Anda kembali gitu ya. Terus ini simple pricing dan lain sebagainya. Terus langsung terima kasih. Terus ini ada 8000 plus page Google number 1. See more at, ini nggak tahu ini masih ada apa enggak, ini halaman lulusmudigital.com/portofolio ini, karena saya sudah nggak pernah sebar portofolio lagi ya, nggak pernah pamer portofolio lagi ke orang sekarang, dalam kondisi dimana sudah cukup klien ya. Jadi offer dan benefit, kemudian pricing dan portofolio, kemudian dikasih about our team ya, kemudian ada scope of work. Nah ini tergantung ya, karena memang yang saya tawarkan di proposalnya saya itu bukan tentang pembuatan situs, bukan tentang itu. Jadi saya tidak ngomong tentang itu ya, saya tapi tetap ngomong kalau prosesnya nanti itu seperti ini. Terus apa yang saya perlu lakukan nanti kita bahas sendiri ya, scope of work ini ya, scope of work ini. Terus ada service guarantee. Terus nah ini ya, scope of work itu apa? Scope of work itu adalah batasan project yang dikerjakan. Jangan sampai Anda misal bikin logo, kemudian orang sudah bayar ya, katakan berapapun itu, katakan 500.000, dan misalnya
Jadi Anda kasih scope of work misalnya batasan revisi 5 kali revisi, terus variasi dari logo, ya betul. Variasi atau variasi dari logo yang Anda ajukan misalnya 7 atau berapapun gitu ya. Nah, itu nanti terus jadi itu nanti kalau misal oke sudah 500.000 dan misal revisinya sudah 5 kali ya sudah gitu ya. Kalau dia mau revisi tambahan lagi atau gimana gitu ya, kalau ada revisi mayor lagi maka dia harus ada biaya lagi, dia harus bayar lagi gitu. Jadi itu untuk memastikan bahwa dia cuma bayar uang kecil untuk project sampai besar gimana gitu. Jadi kan kadang kan bisa kadang kalau Anda tidak pengalaman ya, misal orang bikin situs misalnya sudah bayar ke Anda katakan 8 juta jebret, terus sudah Anda bikin situsnya, terus dia bilang oh ini kurang ini, oh ini kurang itu, oh ini kurang ini. Kalau Anda tidak punya scope of work atau cakupan kerja batasan proyek yang dikerjakan, kalau itu tidak Anda batasi dengan jelas, yang saya kerjakan ini, yang saya tidak kerjakan ini, kalau misal saya sudah ngerjakan ini, kalau misal mau nambahi maka ada biaya tambahan lagi. Nah, kalau peraturan tentang itu kalau tidak jelas, nah Anda bisa rugi waktu, rugi tenaga dan lain sebagainya. Anda akhirnya bulat aja di satu klien itu, akhirnya Anda tidak bisa dapat banyak gitu ya. Soalnya waktu Anda habis untuk satu itu aja gitu ya. Jadi penting untuk Anda tentukan scope of work Anda. Kalau misalnya setiap jasa Anda kan kemarin kan sudah bikin jasa, pricingnya seperti apa, variannya untuk jasa itu seperti apa kan sudah Anda tentukan. Itu juga harus Anda tentukan juga scope of worknya. Jadi batasan ngerjakan dengan uang segini itu saya mau ngerjakan sampai mana. Kalau dia misal minta lagi lebih dari ini ya berarti harus ada biaya tambahannya lagi, dan itu Anda tentukan. Misal biaya tambahan misalnya tambah satu revisi nambah berapa, misal nambah icon padahal untuk biaya ini seharusnya nggak ada icon, maka dia harus tambah berapa dan lain sebagainya. Harus jelas apa yang jadi batasan pekerjaan Anda. Terus juga ini ada term and condition ya, atau memorandum of understanding alias persetujuan hak dan kewajiban bersama, di mana elemen terms and condition atau perjanjian kerjasama ini meliputi pertama pihak yang terlibat dalam perjanjian ini siapa saja. Biasanya ada pihak pertama siapa, pihak kedua siapa, kemudian definisi tiap frase penting atau pekerjaan ya. Jadi misal pekerjaannya itu ada definisinya. Jadi misalnya dengan ini pihak pertama melakukan pengerjaan web development yang meliputi, dan itu Anda rinci misalnya meliputi apa aja, misalnya pembelian domain dan hosting di apa, terus misalnya pembuatan situs dengan fitur ini dengan platform ini seperti apa dan lain sebagainya. Itu harus Anda definisikan gitu ya. Harus Anda definisikan rinci apa yang jadi pekerjaan Anda yang dilakukan dalam perjanjian itu gitu ya. Kemudian hak dan kewajiban masing-masing pihak. Jadi term and condition ngomong tentang hak dan kewajiban ya masing-masing pihak. Pihak pertama misalnya Anda, haknya Anda apa, misal dapat uang segini setiap kali apa, misalnya apa itu namanya, misalnya gini, misalnya pembayaran senilai segini, kemudian yang dibayar berdasarkan progres pengerjaan misalnya. Ya itu kan hak Anda gitu ya. Intinya bayar dulu DP, misalnya bayar dulu DP kita kan sekitar 50% atau 30% atau bahkan bayar lunas di awal. Kemudian setelah itu nanti misal dapat lagi bulanannya atau gimana nya. Nah, itu Anda jelaskan ya. Itu hak Anda. Terus juga kewajiban Anda juga Anda jelaskan apa yang jadi pekerjaan Anda. Terus Anda pelaporannya seperti apa, itu kan salah satu kewajiban Anda. Misalnya pelaporannya setiap berapa kali sekali, terus laporannya setiap apa. Oh ya, pelaporannya setiap berapa kali sekali, terus pelaporannya lewat apa, misalnya entah lewat WhatsApp atau entah lewat apa gitu ya. Harus jelas. Kemudian hak dan kewajibannya si klien Anda juga. Jadi dia haknya adalah mendapatkan apa gitu ya kan, dengan kualitas seperti apa. Kemudian dia kewajibannya apa. Jadi misal dia kewajibannya membayar yang jadi biaya jasanya ini tepat waktu. Terus misalnya apa itu namanya, menyediakan materi yang Anda butuhkan untuk bisa membuat
yang Anda perlu buat dan lain sebagainya. Jadi itu meliputi apa aja, ekspektasi wajar hasil. Jadi hasil yang wajar itu seperti apa, nah itu harus Anda bikin ekspektasinya ya. Kemudian ada akuntabilitas pekerjaan pelaporannya seperti apa, kemudian kebijakan kerahasiaan, jadi bahwa data klien akan dirahasiakan dan lain sebagainya, pokoknya intinya seperti itu. Kemudian detail pembayarannya seperti apa ya kan, ya detail pembayaran seperti apa, DP kah, bayar lunas kah, atau bayar per termin kah, atau bayar bulanan kah, atau apapun itu detail pembayarannya dibicarakan jelas, jadi salah satu pasal dalam perjanjian ini ya. Kemudian penghentian layanannya kalau terjadi apa, kalau klien pengen menghentikan layanannya dengan cara apa dan lain sebagainya ya. Kemudian penyelesaian masalahnya seperti apa, ini termasuk force majeure. Terus misal kalau ada perjanjian tambahan maka ditentukan dengan apa, misalnya dengan adendum akan diomong kemudian hari dan lain sebagainya gitu-gitu. Yaitu itu ditambahkan harus ada dalam salah satu pasalnya Anda, penyelesaian masalahnya nanti seperti apa gitu ya. Jadi ini nanti saya bakalan kasih semacam template, Anda bisa pakai sebagai bonus. Anda harus ngerjakan tugas untuk bisa dapat ini ya apa, untuk bisa dapat, sebenarnya Anda nge-google aja bisa, tapi kalau Anda mau yang dapat yang dari saya ya juga enggak apa-apa, Anda cuma tinggal kerjakan kerjakan tugas saja dari saya ya kan. Kemudian ini nanti di print 2 kali ya, di print 2 kali, kemudian Anda baca di depannya klien. Anda bacakan setiap pasalnya di depannya klien, bacakan cepat gitu ya. Jadi dia pegang satu, Anda pegang satu, kemudian Anda baca, kemudian stempel, tanda tangan, kemudian Anda kasih tanggal tiap halaman. Jadi setiap halaman dikasih stempel, ditandatangani, kemudian dikasih tanggal setiap halaman, kemudian dikasih kwitansi materai Rp6.000 ya. Jadi untuk hal ini apakah harus selalu seperti ini? Sebenarnya tidak harus selalu seperti ini gitu ya. Kalau kalau misalnya kalau project di mana nilai transaksinya tidak terlalu besar, tidak perlu sampai seperti ini. Tapi kalau project transaksinya cukup besar, misalnya puluhan sampai ratusan juta, baiknya seperti ini gitu ya. Jadi lebih resmi, lebih gimana gitu, pokoknya lebih masuk akal lah. Uang itu masuk ratusan juta ke Anda itu lebih ya nggak tahu ya, lebih resmi lah, intinya seperti itulah ya. Kemudian guarantee, kita ngomong guarantee ya sekarang. Guarantee itu bagian dari ningkatin trust, apalagi kalau Anda masih baru dan Anda butuh untuk dapat klien cepat, maka Anda, kalau kata saya, butuh guarantee. Guarantee itu apa? Guarantee itu jaminan atas tingkat layanan tertentu. Dimana bentuk guarantee ini Anda bisa pakai 2 bentuk ya. Anda pilih salah satu atau Anda gabungkan keduanya juga bisa ya. Dimana ada results guarantee, Anda menggaransi hasil, atau money back guarantee, Anda menggaransi uang kembali gitu ya. Jadi misal garansi traffic 1000 visit per hari untuk situs Anda selama minimal 90 hari berturut-turut, atau akan tetap kita kerjakan sampai berhasil. Jadi ini kita garansi hasil di mana traffic 1000 visit per hari untuk situs selama minimal 90 hari berturut-turut. Ini cuma contoh aja ya. Ini result tidak harus seperti ini ya. Bisa misalnya garansi selalu ada WA setiap minggu untuk bisnis Anda selama berapa lama, atau akan tetap kita kerjakan sampai berhasil. Jadi maksudnya ya sampai dia dapat telepon terus-terusan selama jangka waktu tertentu, atau ya gitu, itu pokoknya bakal tetap kita kerjakan sampai berhasil. Jadinya ini enaknya ya kalau ada uang masuk tapi kitanya masih gagal, kitanya masih one prestasi, kita tidak perlu mengembalikan duit ya kan, kita tinggal aja kerjakan terus aja sampai berhasil ya kan. Jadi ini salah satu contoh garansinya. Ini kalau money back guarantee ya, misal garansi situs selesai dalam 5 hari atau kurang setelah Anda kirimkan semua info situs, atau uang Anda kembali 100%. Jadi ini juga powerful ya. Kalau Pak, ini Bapak kalau sampai tidak ranking, saya dulu awal karir saya kan ngerankingkan untuk ratusan keyword gitu ya kan ya. Jadi saya kasih keyword-keyword yang bakalan dirankingkan, kemudian itu ceritanya itu 100%. Itu 100%. Jadi kalau misal katakan ada 300 keyword untuk dirankingkan ya, maka ya misal 300 keyword terus nilai transaksi katakan 150 juta ya. Nah, kalau 300 itu ranking, maka saya dapat 150 juta. Tapi kalau misal separuh yang ranking dari 300, 150 yang ranking ya, maka saya kembalikan separuhnya gitu ya. Jadi
Ini salah satu variasi dari money back guarantee adalah money back berdasarkan hasil gitu ya. Jadi kalau hasilnya cuma separuh ya sudah, cuma perlu bayar separuh, saya kembalikan separuhnya. Tapi kalau hasilnya semuanya ya sudah, berarti ya saya berhak atas semua uangnya. Jadi seperti itu salah satu contohnya ya. Kemudian manfaat dari guarantee itu apa? Gunanya adalah akuntabilitas untuk diri Anda ya. Jadi Anda punya target yang jelas, Anda punya tindakan yang jelas untuk melakukan itu butuh apa saja, kemudian pencapaiannya juga jelas yang perlu Anda capai seperti apa. Soalnya kalau enggak uangnya harus balik ini, kalau enggak Anda harus kerjanya harus tambah ini, jadinya Anda lebih stres ya. Bukannya lebih stres ya, tapi lebih akuntabel gitu ya. Jadi lebih profesional diri Anda dengan punya garansi. Kemudian kepercayaan ya, jadi kejelasan janji atas hasil ya kan, tanda kalau Anda itu serius dan Anda itu profesional, dan juga tanda bahwa agensi Anda bersedia untuk ikut rugi. Jadi nggak cuma klien Anda yang keluar uang itu yang dia rugi kalau nanti misal gagal, tapi agensi Anda bersedia juga untuk ikut rugi bersama dia gitu ya, bersama klien Anda. Jadinya lebih mudah untuk dipercaya gitu ya. Begitu juga kepuasan ya, ini kepuasan nggak cuma klien Anda tapi juga diri Anda ya, karena kalau klien Anda ya seneng soalnya hasilnya dapat sesuai ekspektasi ya kan. Kemudian return of investmentnya jelas, dia keluar uang segini, dia jelas apa yang dia dapat atas uangnya itu tadi ya kan. Pun dia gagal pun dia tidak rugi ya kan. Jadi lebih fair gitu ya dengan adanya garansi ini. Terus penjualan, Anda jualan juga lebih enak soalnya Anda punya competitive advantage, di mana orang nggak ada yang berani pakai garansi, orang nggak ada yang berani kayak Anda gitu ya pakai garansi aneh-aneh yang sampai kayak gitu, tapi Anda berani kan competitive advantage, artinya keunggulan kompetitif ya kan untuk perusahaan Anda ya kan. Kemudian resiko klien lebih minim, jadinya tentu dia lebih mau untuk beli ya kan. Kemudian benefit untuk klien terjamin, kan klien beli karena dia kan pengen ada benefit tertentu dan itu kita jamin gitu ya. Jadi lebih mudah untuk jualannya gitu ya. Anda kalau perhatikan saya jualan, saya selalu gimana caranya biar orang itu untung sekali. Saya usahakan seperti itu sebisanya saya, yang saya bisa. Kalau tidak bisa ya sudah, tidak apa-apa gitu ya. Tapi intinya seperti itu. Oke, sudah 17 menit ternyata video ini. Kita bakalan bahas materi selanjutnya tentang hiring talents di video selanjutnya. Jadi untuk tugas kali ini apa ya? Kayaknya sih saya bingung juga yang ngasih tugas pada Anda tentang hal ini. Jadi ya enggak apa-apa lah, nanti saya bakalan kasih tugas kalau sudah waktunya kasih tugas ya. Nanti bonus dari tugasnya nanti saya bakalan kasih ini contoh dari apa tadi, term of service ya kan. Pokoknya yang jadi legal-legalnya seperti ini nanti bakal saya kirim ke Anda kalau Anda ngerjakan tugas. Nanti saya tentukan tugasnya apa ya. Jadi oke, gitu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk langsung kita ke video selanjutnya.